Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Najunasi dari kelas 12 keperawatan B. Di sini saya akan menjelaskan anatomi kulit. Check it out. Materi pengertian kulit, anatomi kulit, lapisan-lapisan kulit, fisiologi kulit, fungsi kulit. A. Pengertian kulit. Kulit merupakan pembungkus yang elastis yang melindungi tubuh dari pengaruh lingkungan. Kulit juga merupakan alat tubuh yang terberat dan terluas ukurannya, yaitu 15% dari berat tubuh dan luasnya 1,50 sampai 1,75 m. Rata-rata tebal kulit 1 sampai 2 m, paling tebal 6 m terdapat di telapak tangan dan kaki, dan paling tipis 0,5 m terdapat di penis. Kulit terbagi atas 3 lapisan pokok, yaitu epidermis, dermis atau corium, dan jaringan subkutan atau subkutis. B. Epidermis. Epidermis terbagi atas 4 lapisan, yaitu lapisan basal atau stratum germinativum, lapisan Malpighi atau stratum spinosum, lapisan granular atau stratum granulosum, lapisan tanduk atau stratum corneum. C. Dermis. Dermis merupakan lapisan kedua dari kulit. Batasan dengan epidermis dilapisi oleh membran basalis dan di sebelah bawah berbatasan dengan subcutis, tetapi batas ini tidak jelas. Hanya kita ambil sebagai patokan ialah mulanya terdapat sel lemak. Dermis terdiri dari 2 lapisan, yaitu bagian atas pars papillaris, stratum papillar, dan bagian bawah reticularis. Stratum reticularis, batas antara pars papillaris dan pars reticularis, adalah bagian bawahnya sampai ke subcutis. D. Subcutis. Subcutis terdiri dari kumpulan-kumpulan sel-sel lemak, dan di antara gerombolan ini berjalan serabut-serabut jaringan ikat dermis. Sel-sel lemak ini bentuknya bulat dengan intinya terdesak ke pinggir, sehingga membentuk seperti cincin. Lapisan lemak ini disebut peniculus adiposus yang tebalnya tidak sama pada tiap-tiap tempat, dan juga pembagian antara laki-laki dan perempuan tidak sama berlainan. E. Fisiologi kulit. Kulit merupakan organ paling luas permukaannya yang membungkus seluruh bagian luar tubuh, sehingga kulit sebagai pelindung tubuh terhadap bahaya bahan kimia. Cahaya matahari mengandung sinar ultraviolet dan melindungi terhadap mikroorganisme serta menjaga keseimbangan tubuh terhadap lingkungan. E. Fungsi kulit. A. Proteksi. Kulit menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisis atau mekanis, misalnya terhadap gesekan, tarikan, gangguan kimiawi yang dapat menimbulkan iritasi, lisol, karbol, dan asam kuat, gangguan panas misalnya radiasi sinar ultraviolet, gangguan infeksi dari luar misalnya bakteri dan jamur. B. Proteksi rangsangan kimia. Dapat terjadi karena sifat stratum corneum yang impermeable. Terdapat berbagai zat kimia dan air. Di samping itu terdapat lapisan kesamaan kulit yang melindungi kontak zat kimia dengan kulit. C. Absorpsi. Kulit yang sehat tidak mudah menyerap air, larutan, dan benda padat, tetapi cairan yang mudah menguap lebih mudah diserap. Begitu juga yang larut dalam lemak. Permeabilitas kulit. Terdapat O2, CO2, dan uap air memungkinkan kulit ikut mengambil bagian pada fungsi respirasi. Kita lanjut ya teman-teman, harap bersabar. D. Pengaturan panas. Suhu tubuh tetap stabil meskipun terjadi perubahan suhu lingkungan. Hal ini karena adanya penyesuaian antara panas yang dihasilkan oleh pusat pengaturan panas medula oblongata. Suhu normal dalam tubuh yaitu suhu visceral 36 sampai 37,5 derajat untuk suhu kulit lebih rendah. E. Ekskreksi. Kelenjar-kelenjar kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna lagi atau zat sisa metabolisme dalam tubuh berupa NaCl, urea, asam urat, dan amonia. Sebum yang diproduksi oleh kulit berguna untuk melindungi kulit karena lapisan sebelumnya bahan berminyak yang melindungi kulit. Ini menahan air yang berlebihan sehingga kulit tidak menjadi kering. Saraf sensorik di dermis dan subkutis. Respon terhadap rangsangan panas diperankan oleh dermis dan subkutis. Terhadap dingin diperankan oleh dermis. Peradaban diperankan oleh papila dermis dan Merkel Renvier, sedangkan tekanan diperankan oleh epidermis. Serabut saraf sensorik lebih banyak jumlahnya di daerah yang erotik. G. Pembentukan pigmen. Sel pembentukan pigmen melanosit terletak pada lapisan basal, dan sel ini berasal dari rigi saraf melanosit. Pembentukan warna kulit. Enzim melanosum dibentuk oleh alat Golgi dengan bantuan tirosinase ion dan O2 terhadap sinar matahari mempengaruhi melanosum. Oke, kita lanjut ya guys, harap bersabar. H. Keratinisasi.
Keratinosit dimulai dari sel basal yang mengadakan pembelahan. Sel basal yang lain akan berpindah ke atas dan berubah bentuk menjadi sel siphonosum. Makin ke atas sel ini semakin gepeng dan bergranulan menjadi sel granulosom. Pembentukan vitamin D dengan mengubah dehidroksi kolesterol dengan pertolongan sinar matahari, tetapi kebutuhan vitamin D tidak cukup dengan hanya dari proses tersebut. Pemberian vitamin D sistemik masih tetap diperlukan. Jadi, ini dia gambar ilustrasi kulit. Sekian dari Intang, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.